Halo Darla, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang udah klik video ini, saya ucapkan banyak banget terima kasih. Dan bertemu lagi dengan saya seperti biasa, Satrio Homsin dalam Diary Satrio Homsin, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Dan seperti biasanya pula, saya akan terus-menerus mengingatkan kalian untuk subscribe bagi yang belum, dan juga klik tombol loncengnya supaya kalian tahu saat aku mengupload video-video terbaru dari aku. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share ke semua teman-teman kamu supaya channel ini semakin pesat dan meroket terbangunnya. Ya kan? Dan jangan skip iklan, karena iklan apa? Sungguh berarti bagi kami para content creator. Oke guys, oke Darla, darling, terlalaku. Kita langsung aja masuk ke video utamanya. Ikan hiu, ikan cucut, hiu lanjut. Jadi Darla, sebenarnya aku tuh rada-rada ragu-ragu buat bikin konten ini. Karena yang udah-udah tuh ya, kalau aku bikin konten horor, misteri, terus biografi, yang asik-asik tuh kalian tuh pada jarang gitu yang mau nonton. Kenapa sih? Tapi ya nggak apa-apa sih, sebenarnya aku sebenarnya nggak terlalu peduli. Ya peduli juga kalian nonton atau enggak, tapi maksud aku tuh di sini tuh aku merasakan sebuah keasikan tersendiri gitu loh. Kalau misalkan aku tuh bikin konten-konten horor. Karena pada dasarnya aku tuh suka banget sama hal-hal yang berbau mistis, horor, setan-setanan, hantu-hantuan, ya kan? Dan semoga kalian di kali ini kalian nonton banyak dan kalian banyak komentar, kalian subscribe juga banyak sehingga subscriberku bertambah banyak, karena ini udah mau menuju ke 17 juta ya. Amin, ya kan? Udah halu-halu aja dulu, ya kan? Dan di konten kali ini aku akan membahas apa? Aku akan membahas salah satu tempat yang konon katanya itu paling angker di Jakarta. Apa itu? Menara Saidah. Sesuai dengan thumbnail tadi yang bikin kalian ngeklik video ini kan thumbnailnya kan. Menara Saidah, ya. Dari awal aku pindah ke Jakarta tahun 2002 itu udah banyak sekali berita mengenai Menara Saidah yang saya dengar. Bahwa Menara Saidah tuh angker lah, banyak hantunya lah, banyak setannya, banyak kesurupan di sana. Tapi simpang siur waktu itu. Dan saat itu memang zamannya YouTube itu belum merajai dunia yang fana ini guys. Jadi informasi-informasi itu baru dapat kita capai gitu, baru dapat kita dapati itu di acara-acara TV yang kala itu tuh lagi naik daun banget, acara-acara misteri. Konon katanya Menara Saidah ini adalah sebuah gedung yang terbengkalai. Ya, emang iya sih, pada tahun 2002 itu aja udah terbengkalai. Dan karena terbengkalai itulah maka Menara Saidah menjadi sarang hantu. Tetapi beritanya simpang siur juga nih, setelah sekarang tuh banyak YouTuber yang penelusuran ke sana gitu. Dan aku akan menjelaskan sedikit tentang Menara Saidah. Menara Saidah ini ternyata dibangun pada tahun 1995 sampai 1998, dalam waktu 3 tahun. Dan sayangnya Menara Saidah yang sangat megah, bernuansa Romawi-Romawi kuno, banyak sekali ukir-ukiran, pilar-pilar mewah, itu hanya beroperasi itu sekitar ya kurang lebihnya itu hanya 10 tahun. Yang kemudian pada akhirnya di tahun 2007 atau 2008 itu dikosongkan. Nah, berita yang beredar saat itu bahwa Menara Saidah itu kenapa dikosongkan? Karena, nafas dulu guys. Bangunan konstruksi Menara Saidah itu miring. Jadi kebetulan sekali memang Menara Saidah itu dibangun di nggak jauh lah dari tempat rel kereta api. Jadi setiap kali konon katanya ada kereta api yang lewat ke arah Depok atau dari Depok ke Jakarta, itu kemiringan Menara Saidah itu bertambah berapa derajat gitu. Itulah sebabnya menara itu dikosongkan, kemudian angker. Tetapi berita yang mengagetkan adalah banyak yang mengatakan, atau adalah sumber yang mengatakan bahwa bukan begitu, Menara Saidah itu dikosongkan justru karena angker dulu. Karena banyak sekali gangguan saat Menara Saidah itu masih beroperasi sebagai gedung perkantoran, dan orang-orang yang berkantor di sana itu banyak diganggu sama hantu-hantu gitu ceritanya. Makanya itu dikosongkan pelan-pelan, mereka tuh nggak kuat sama gangguan-gangguannya. Mereka pergi satu akhirnya kosong. Tetapi untuk menutupi berita itu, akhirnya ditimbulkanlah berita bahwa Menara Saidah itu miring. Tetapi pendapat dari seorang Ustadz Arif, yaitu seorang Ustadz yang dulu sempat menjadi pendamping dalam sebuah acara misteri di televisi, Ustadz Arif mengatakan bahwa
Saat beliau berada di sana memang sangat merasa tidak nyaman, sangat tidak nyaman karena adanya energi-energi negatif gitu ya kali. Dan di sana itu memang sangat bermasalah tempatnya, entah itu dari manusianya, aku nggak tahu ya beliau mengatakan dari manusianya atau memang dari golongan jinnya yang ada di sana itu memang negatif gitu. Tapi memang di sana sebelum Menara Saidahnya itu dibangun pun di sana itu tanahnya memang udah sangat angker. Sehingga waktu Menara Saidah dibangun itu jin-jinnya, setan-setannya itu pada dipinggirin, dibersihin gitu lahannya. Terus dibangunlah Menara Saidah. Tetapi dari beberapa jin itu banyak juga ada beberapa tuh perintilan yang nggak keusir dan mengadakan perlawanan sehingga saat Menara Saidah berhasil didirikan, sudah selesai dibangun dan dijadikan gedung perkantoran, itu terjadi perlawanan-perlawanan dari bangsa jin penghuni asli sana untuk mengganggu si penghuni manusianya gitu. Dan saat Menara Saidah dikosongkan tahun 2008 itu, para jin yang lain tuh dipanggil lagi tuh sama teman-temannya yang melawan dari sini gitu. Ini Menara Saidah udah kosong nih, kita udah menang, ayo balik lagi ke sini. Karena di sana itu tempat yang udah terbangun dengan sangat megah, 28 lantai loh guys, 28 lantai darlah. Jadi si jin itu malah sekarang berkoloni-koloni, jadi per lantai. Jadi di sana di Menara Saidah itu ada lantai-lantai yang memang tidak boleh untuk dikunjungi. Jadi kan ada 28 lantai. Itu ada kalau nggak salah lantai 3, lantai 12 itu tuh nggak boleh dikunjungi karena itu dinilai lantai-lantai yang paling rawan, paling angker gitu kali ya. Dan memang itu dibenarkan oleh Mbah Mijan, di mana paranormal tersebut, tahu dong Mbah Mijan ya buat kalian-kalian yang penggemar misteri, itu mengatakan bahwa memang di sana itu ada di lantai 3 itu yang dihuni oleh segerombolan mbak-mbak berbaju merah. Semuanya mbak-mbak berbaju merah. Jadi kuntilanak merah tuh ada di sana, kuntilanika merah tuh ada di sana. Dan kuntilanika merah itu kan banyak yang percaya bahwa energinya tuh sangat negatif dan itu merupakan jin yang sedang marah gitu energinya. Makanya itu dianggaplah lantai 3 itu berbahaya. Dan selain itu di lantai 1 itu terdapat koloni jin yang beraneka ragam, dari anak kecil yang berlari-larian, dari mbak-mbak berbaju putih, yang berambut panjang, nenek-nenek, kakek-kakek, pokoknya semua lengkap, tumplek blek deh itu pokoknya di lantai 1 tuh ada lengkap. Belum lagi lantai-lantai atas-atasnya gitu. Dan cerita seram pun dialami oleh temennya Frisly, seorang anak indigo yang mungkin kalian juga udah pada tahu ya, kalau buat kalian yang nge-subscribe si Frisly ya. Dia itu punya sahabat gaib bernama Marsha. Jadi punya sahabat pendamping dari golongan lelembut bernama Marsha. Maaf ya kalau aku salah penyebutan istilahnya itu teman gaib atau apa bernama Marsha. Suatu saat Frisly itu dalam sebuah konten YouTube mengatakan bahwa menyuruh Marsha ke sana menyelidiki di Menara Saidah itu sebenarnya ada apa sih? Memang beneran angker. Dan Marsha itu yang sudah disuruh sama si Frisly itu ke Menara Saidah, dia tuh berangkat dan ternyata pas dia pulang tuh dia langsung ngos-ngosan, aduh Frisly, lo tuh tega banget ya nyuruh gue ke sana. Emang kenapa gitu kan? Di sana itu gawat banget, rame banget dan jahat-jahat. Aku tuh hampir ditarik loh di sana dan nggak tahu sih maksudnya ditarik itu apa. Frisly juga nggak ngerti. Dan salah seorang temennya dia, manusia nih ya, itu mengadakan penelusuran. Namanya kan anak-anak muda Jakarta itu kan rada-rada kalau nggak yang gaulnya dugem, clubbing, nge-wine, yang suka mistis-mistis, suka yang di jeruk purut, gitu-gitu. Kayak aku dulu pertama kali kan juga diceritain, di sana ada hantu jeruk purut, pengen lihat jeruk purut itu kayak apa gitu. Nah, temennya Frisly ini ada yang penelusuran lah ala-ala, datang ke Menara Saidah. Udah dibilang tuh, jangan ke lantai 3, jangan ke lantai berapa gitu. Nah, salahnya salah hitung lantai, karena kan di gedung-gedung itu suka ada lantai yang di skip. Jadi lantai 3 ditiadakan gitu. Jadi pas dia ngitung lantai 1, 2 itu dia merasanya itu masih lantai yang diperbolehkan. Dan ternyata itu adalah lantai 3 yang dilarang. Dan di sana tuh dia memang mengalami kayak gangguan gitu sampai saat temennya itu ngelihat dia tuh kayak dia tuh bengong. Dan saat ditarik itu katanya mukanya dia tuh muka perempuan berbaju merah dan dia ketawa tuh sampai segini gitu. Dan nggak sampai di situ, sampai di rumah pun dia tuh masih diganggu sampai dia tuh sakit demam. Dan pada akhirnya setelah ditanyakan ke paranormal, dia harus memberikan kayak semacam sajen gitu, sebatang rokok, kopi pahit, sama bunga 7 rupa, ditaruh di pintu Menara Saidah. Dan akhirnya sih alhamdulillah sembuh ya, percaya nggak percaya guys. Dan kembali lagi ke Ustadz Arif memberikan kesaksian bahwa Menara Saidah yang sekarang dan yang dulu itu sekarang tuh jauh lebih angker ternyata. Bukan makin modern malah jauh lebih nggak angker, malah jauh lebih angker. Karena
zaman dulu belum ada yang namanya sosok ular dan sekarang tuh sudah didapati jejak ular. Tapi beliau sendiri juga belum bisa tuh memastikan bahwa itu tuh sosok ular itu dari ular bener-bener ular nyata atau siluman gitu kan. Tapi kalau kataku sih ya siluman ya, mana ada ular di lantai 16 gitu misalkan kan. Dan kembali lagi nih ke Mbah Mijan. Saat Mbah Mijan datang ke sana beberapa kali, itu beliau itu datang ke lantai basement dan di situ mencium bau bangkai yang sangat menyengat, dan itu juga dibenarkan oleh para beberapa YouTuber yang datang ke sana bahwa di basement itu ada bau bangkai yang sangat menyengat. Cuman bedanya adalah kalau versi Mbah Mijan itu bau bangkai itu sebentar-sebentar dicari kan sama dia kan. Ini kayaknya bangkai tikus deh, tapi kayaknya kok kalau ngelihat baunya nyengat banget kayaknya bangkai kucing karena mungkin bangkainya gede gitu. Pas dicari-cari itu nggak ada bangkainya, dan beberapa detik kemudian bau bangkai yang sangat menyengat tadi itu berubah menjadi sangat harum, wangi bunga di taman. Dan beberapa detik kemudian berubah lagi menjadi bau bangkai. Beberapa detik kemudian berubah lagi menjadi bau bunga. Nggak konsisten kurasa nih hantu ya kan. Nah, kesaksian para YouTuber yang datang ke sana seperti halnya tadi udah disampaikan sama Mbak Mijan bahwa di lantai basement itu ada bau bangkai yang sangat menyengat. Bahkan saat salah seorang YouTuber itu mengadakan syuting vlog gitu, ngevlog gitu di sana ya. Itu dia tuh kayak karena capek dia duduk kan di sana kan kondisinya tuh masih banyak sekali furniture bekas kantor yang memang udah usang berdebu tapi itu masih bagus, masih bisa dipakai duduk gitu. Dan dia itu duduk di salah satu kursi di sana karena capek kan ya kan. Kayak ada yang ngedorong gitu waktu dia duduk di salah satu kursi. Dan waktu dia berdiri dari kursi itu karena kayak ada ngedorong tadi kan. Itu kursi itu bisa mental jalan sendiri. Wuut gitu. Ya kan? Serem tau. Nah, udah gitu udah ini kan lantai 1 nih. Akhirnya dia naiklah dia itu ke lantai berikutnya, lantai 2 lah gitu berarti ya. Di sana dia itu ada tempat yang disinyalir itu adalah tempat sholat tadinya, tempat sholat. Dan di sana terdapat bekas telapak kaki manusia yang kayaknya itu masih baru banget diinjak gitu. Karena kan kalau udah lama kan harusnya hilang ya, karena itu kan debu gitu. Jadi diinjak gitu, bekas debu yang keinjak berbentuk telapak kaki, tetapi ukurannya itu gede 10 kali lipat dari telapak kaki manusia normal. Merinding disco gue. Kemudian dia pindah lagi tempat gitu kan. Ada toilet, di sana ada sebuah toilet di mana dia masuk. Di sana dia menemukan secari kertas gitu kayak tisu kecil gitu. Tulisannya adalah tolong saya. Dia pikir wah ini pasti kerjaan YouTuber sebelumnya nih. Nih kesini sebelumnya menakut-nakutin sengaja biar YouTuber sesudahnya yang kesini tuh takut ngelihat ini tolong saya apa nih, karena tempat kosong ada kertas tulisannya tolong saya. Tapi pas saat kertas itu diambil, tiba-tiba kertas itu kayak diremes gitu di tangannya, kayak diremes terus mental. Hah? Gitu kan, kaget kan. Akhirnya dia pergi dari itu, keluar dari toilet bekas toilet itu ya, yang kotor banget itu. Kemudian ada temannya yang nyusul di belakang masuk lagi ke dalam toilet dan dia ngelihat kertas lagi. Oh, itu kertasnya masih ada katamu itu. Tadi itu udah keremas dan itu udah mental. Kertasnya utuh lagi saat orang lain masuk lagi, kalau orang lain gitu. Jadi kayaknya kertas tuh balik memang sengaja kayak dilihat gitu. Sengaja dilihatin ke orang bahwa di sini ada yang minta tolong gitu. Nah, satu cerita yang menurut aku sangat epic adalah saat ada abang-abang ojek online yang dia itu dipesenin oleh seorang perempuan makanan ya, GoShoot ya, apa sih ngomongnya, GoFood ya, GoFood. Itu alamat pengantarannya itu di Menara Saida, dan dia tuh sebenarnya udah tahu Menara Saida itu sudah kosong dan terkenal angker. Dia tuh harusnya udah tahu. Tapi karena ya memang ada yang pesan, masa iya sih hantu pesan makanan gitu kan. Dan malam pula gitu. Pas nyampe di lobi, dia nanya ke satpam, kan memang ada satpam kan. Dia tuh dijaga ketat, Menara Saida tuh sekarang tuh nggak boleh masuk. Dan saya juga nggak tahu kenapa itu YouTuber bisa masuk gitu. Bapak, saya ada yang pesan makanan katanya di lantai 16, suruh nganter lantai 16. Bapaknya langsung kaget, bapak satpamnya. Ya iyalah kaget, kalian juga kaget pasti dengar cerita aku kan, Menara Saida segitu angkernya gitu kan. Bapak jangankan di lantai 16, lantai 3 aja itu udah lantai terakhir yang boleh dikunjungin orang. Nggak bakal ada orang di lantai 16. Siapa yang pesan makanan itu? Pesan makanan itu ya akhirnya ya dimakan bapaknya sendiri mungkin. Sampai segitunya loh guys gangguannya itu. Terus kemudian saat YouTuber ini ada seorang YouTuber lagi yang berbeda gitu ya. Dia itu pengen mengadakan penelusuran di Menara Saida, dan saat begitu masuk di lantai basement tuh dia melihat ada tukang-tukang banyak tidur gitu kan, ada bapak-bapak tidur, radionya nyala gitu. Biasa kalau tukang-tukang gitu kan kalau istirahat kan pasti kan radionya nyala gitu kan.
Terus ada lampunya nyala remang-remang gitu. Terus dia mengadakan penelusurannya setelah sejam 2 jam gitu dia turun lagi. Kemudian dia nanya ke satpamnya, "Bapak, Menara Saida mau ditempatin lagi ya? Kayaknya tadi aku ngeliat tukang-tukang itu istirahat di situ gitu." "Tukang apa Mas? Menara Saida kan udah lama kosong, nggak bakal diperbaiki orang angker begini gitu." Jadi ternyata situ tukang yang berhamparan itu pun tuh hantu, gue rasa hantu sampai segitunya gitu. Oke, kalau kalian pernah dengar cerita tentang Menara Saida ini, aku film ini aja nggak berani malam loh. Aku tuh sebenarnya tergolong yang ya lumayan berani gitu. Tapi kalau malam tuh aku merindingin aja, kayak pahaku merinding-merinding gitu. Ya lah paha. Ya karena aku pakai celana pendek nih sebenarnya di bawah ini kan. Merinding-merinding, dan tadi sebenarnya aku film itu 2 kali. Yang tadi tuh ada gangguan audio gitu. Tapi ya aku anggapnya itu karena clip onnya, makanya ini aku taruhnya begini nih. Karena tadi mungkin clip onnya ini udah waktunya ganti aja gitu. Makanya aku ini filming yang kedua. Ya untungnya ini siang, jadi aku nggak seberapa takut. Oke, kalau kamu ada pengalaman tentang Menara Saida, kalau aku sendiri ada, karena aku sering banget lewat Menara Saida tuh udah bisa ratusan, bisa ribuan kali mungkin selama 20 tahun aku tinggal di Jakarta. Memang suasananya, apalagi kalau udah menjelang maghrib itu beda banget, apalagi kalau kita lewat jalan di sebelahnya Menara Saida. Di depannya aja, di seberangnya aja kalau kita ngelihat ya, kayak kalau aku lewat ke sana itu kayak pas lewat seberangnya aja, jauh loh itu, padahal jalan Gatot Subroto itu kan luas gitu kan, di Cawang itu luas. Itu tuh luas gitu, Menara Saida tuh ada di jauh sana gitu. Tapi kayaknya tuh ada yang ngeliatin gue ada di salah satu lantai, tapi nggak tahu lantai berapa dan aku nggak peduli gitu. Apalagi kalau kita tuh sedang berada di depannya persis ke arah ke Jakarta, arah ke Pancoran, dari Cawang ke Pancoran tuh berada di seberang, di depannya Menara Saida persis, itu bener-bener rasanya siang aja tuh berasa guys. Kalau kamu tuh memang mungkin sensitif, aku ya nggak tahu aku sensitif apa enggak, tapi aku merasanya kalau siang tuh siang pun aku merasakan hal yang beda di Menara Saida. Megah, bangunannya mewah, tapi emang rada-rada spooky gitu ya, serem banget sih menurut aku. Oke, kalau kalian ada pengalaman yang lebih menarik tentang Menara Saida, ramaikan kolom komentar, jadikan kolom komentar menjadi kolom diskusi kita semuanya. Ya, thank you udah nonton video ini sampai habis, dan thank you udah yang udah subscribe. Bagi yang belum, silahkan subscribe, jangan skip iklan. Sampai ketemu di video berikutnya, dan salam semakin viral. Bye!